Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD 3 ICP, segenap Dewan Guru dan karyawan yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini saya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk muwajahah face to face dengan jenengan semuanya dalam acara upgrading guru dan karyawan. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswah kita, qudwah kita, yaitu Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak Dewan Guru dan karyawan yang dimuliakan Allah, saya diminta untuk berbicara tentang sebuah topik yang cukup penting, terutama bagi kita yang mengajar ya, di Aum Amal Usaha Muhammadiyah. Dan ini juga sebenarnya bagian dari upaya kita di MTT ya, Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Bojonegoro, untuk memperkenalkan tentang ketarjian di kalangan struktural, kemudian juga Aum itu. Alhamdulillah saya bisa diberi kesempatan untuk bersilaturahmi di SD 3 SCP, kemudian juga di warga Muhammadiyah. Tapi yang paling penting itu ketika kita di Aum, apalagi institusi pendidikan yang kita berinteraksi dengan siswa atau murid. Artinya kita punya kewajiban untuk transfer of knowledge, mentransferkan ilmu pengetahuan kepada siswa. Tentu yang membedakan sekolah Muhammadiyah dengan yang lainnya ya ada Al-Islam dan kemuhammadiyan. Ya meskipun di sini ada materi fikih, akidah gitu, ada nggak? Secara khusus ya. Nah, artinya itu penting untuk kita sinkronkan dengan paham keagamaan Muhammadiyah. Meskipun mungkin mengadopsi kurikulum dari Kemenak, tapi tetap kita di institusi Muhammadiyah harus bisa mensinkronkan, tidak hanya mengajarkan sesuai dengan textbook yang secara umum itu Majelis Dikdasmen kita belum memberikan textbook yang standar, sehingga di beberapa sekolah Muhammadiyah juga masih mengadopsi kurikulum dari Kemenak, sehingga terkadang memunculkan beberapa problem gitu. Ya misalnya di Kemenak talafut biniyah atau usoli itu ada gitu. Biasanya kan ada kan. Kemudian juga beberapa praktik amaliyah, misalnya doa setelah wudhu itu bagaimana. Kalau tayamum itu sampai siku atau sampai pergelangan? Sampai mana Bu? Pergelangan ya? Itu menurut siapa? Tayamum sampai siku atau pergelangan? Pergelangan. Kemudian doa di antara dua sujud apa? Doa di antara dua sujud? Nanti kita cek lagi ya, itu menyebabkan beberapa perbedaan gitu. Sehingga kajian ini Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, kita akan coba lihat, saya memberikan pancingan, nanti bisa kita diskusikan. Waktunya sampai zuhur ya.
Atau perlu ditambah juga enggak apa-apa. Sebagai kompensasi saya terlambat setengah jam. Oke. Nah, materi kita adalah referensi paham keagamaan Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah itu punya 3 karakteristik. Lahir sebagai harakah Islamiyah, gerakan Islam. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Itu cara pandang Bayi Ahmad Dahlan tentang teologi keumatan. Maka lahirlah Muhammadiyah sebagai apa? Harakah Islamiyah, gerakan Islam. Karena ayat tadi dikaji dan didalami oleh Bayi Ahmad Dahlan, melahirkan teologi keumatan, bahwasanya harus ada gerakan Islam yang yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka Muhammadiyah lahir sebagai harakah dakwiyah, gerakan dakwah. Tapi yang lebih menarik itu, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, ketika kita bicara Muhammadiyah itu, kalau saya amati itu baru memandang Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dan gerakan dakwah. Tapi berhenti di situ, tidak sampai memahami Muhammadiyah sebagai harakatut tajdid, gerakan apa? Tajdid, pembaruan. Pembaruan yang dipahami oleh Muhammadiyah itu memiliki 2 makna. Yang pertama purifikasi, yaitu tajrid. Sejak awal Muhammadiyah mengusung jargon apa? Aruju ilal Quran was sunnah, back to the holy Quran and apa? Sunnah. Ini jargon Muhammadiyah. Dan diaplikasikan oleh Muhammadiyah dalam konteks ibadah. Kalau ibadah itu tidak boleh mengidap penyakit yang diistilahkan apa? TBCS. Ini guru-guru Muhammadiyah penting tahu loh. Karena saya terlibat dalam penyeleksian beberapa kepala sekolah di PDM. Di antara ketika saya melakukan wawancara itu saya tanya, saya giring saja, nggak pernah saya apa itu ketarjian, nggak. Saya tanya, dia bicara apa yang membedakan akidah Muhammadiyah dengan akidah pada umumnya di masyarakat. Dia bicara macam-macam lah. Tapi ketika ditanya apa TBCS, nggak bisa jawab. TBCS apa? T-nya takhayul, B-nya apa? Bid'ah, C-nya apa? Khurafat, S-nya apa? Syirik. Itu yang disebut penyakit akidah. Sehingga konteks tajdid dalam bidang akidah itu purifikasi, yaitu kembali pada Quran dan Sunnah. Demikian juga dalam konteks ibadah makhdhah. Karena Muhammadiyah di dalam kitab 5 masalahnya itu mengklasifikasikan. Kitab 5 masalah itu apa? Nah, kitab 5 masalah itu paradigma pemikiran Muhammadiyah ketika Muhammadiyah merespon 5 masalah. Ada di HPT jilid 1. Sudah punya atau belum Bapak dan Ibu sekalian? Sudah dibaca? Belum. Sudah punya atau belum? Sudah semuanya ya? Tapi masih di toko, belum diambil. Ya. Nah, di sini ada 5 masalah. Muhammadiyah merespon 5 permasalahan. Ma huwa din, apa itu? Agama. Ma hiya dunya, apa itu? Dunia. Ma hiyal ibadah, apa itu ibadah? Kemudian ma huwa sabilullah, apa itu sabilullah? Kemudian yang terakhir apa? Ma huwal qiyas. Di Muhammadiyah juga memakai qiyas atau analogi. Tapi dalam pengaplikasiannya tentu tidak sama, karena Muhammadiyah berpandangan kalau la qiyasa fil ibadah, tidak ada qiyas dalam konteks ritual atau ibadah itu. Karena sebagian warga Muhammadiyah menganggap kalau qiyas itu milik tetangga apa? Sebelah. Kalau tetangga sebelah kan Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Kalau di Muhammadiyah Quran dan hadis saja. Iya, itu sebagai sumber pokok, tapi ada metodologi ijtihad yang diantaranya apa? Ijma' dan qiyas. Bisa dipahami atau enggak ini? Bisa ya? Pokoknya kalau paham atau enggak paham diikuti saja ya. Ya.
Nah, ketika Muhammadiyah bicara tentang ibadah, ibadah itu perlu untuk dirumuskan gitu. Karena tujuan manusia diciptakan apa? Untuk ibadah. Dalilnya apa? Wa ma khalaqtul jinna apa? Wal insa illa apa? Liya'budun gitu. Dan Muhammadiyah dalam memahami ibadah itu sangat komprehensif gitu. Karena ibadah itu dikategorikan menjadi dua. Ada ibadah makhdhah yang kaifiyahnya sudah tertentu, ibadah yang spesifik. Tidak ada ruang untuk ijtihad. Salat, puasa, haji itu tidak ada ruang untuk ijtihad. Misalnya jangan berijtihad. Puasa di siang hari itu menurut kajian atau penelitian menyebabkan etos kerja apa? Menurun, menjadikan manusia tidak produktif. Maka waktu puasa perlu untuk dikaji. Puasa tidak siang hari tapi malam hari, itu nggak boleh gitu. Karena nas Al-Quran qat'i mengatakan puasa itu apa? Dari terbit fajar hatta yatabayyana lakumul khaydul abyadu minal khaydil aswadi apa? Minal fajri tsumma atimmus siyama apa? Ilal lail, menunjukkan kalau waktu puasa itu min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari terbitnya matahari sampai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Tidak boleh dikaji ulang waktu puasa itu dari apa? Terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar gitu. Sehingga jenengan bisa tidur sambil puasa gitu. Itu yang ibadah makhdhah. Ibadah yang ghairu makhdhah itu sebenarnya muamalat apa? Dunyawiyah, yaitu konteks permasalahan sosial atau interaksi apa? Sosial yang bisa berkembang sesuai dengan tuntutan apa? Zaman gitu. Termasuk dengan Bu ya. Bolehkah wanita menduduki jabatan publik? Boleh atau enggak, Bu? Kok semangat boleh, Bu? Itu berdasarkan ilmu atau nafsu itu? Hah? Boleh atau enggak itu? Boleh atau enggak, Bu? Wanita menduduki jabatan publik boleh? Enggak berani ya jawab. Saya itu memperjuangkan hak jenengan, kok jenengan apa? Enggak merespon. Boleh atau enggak, Bu? Tapi itu ilmu atau nafsu? Nah, padahal Nabi bersabda apa? Lan yufliha qaumun walau amrohum imro'atan. Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang perempuan. Nah itu berarti jenengan sudah sangat tidak profesionalitas, Bu. Akan hancur kalau segala sesuatu jenengan pegang. Nah, hadis itu muncul karena sebuah ilah gitu loh, sebuah alasan ketika di Persia itu diangkat Kisra atau Permaisuri menjadi seorang pemimpin. Di zaman Nabi dalam konteks sosiologis itu belum menerima kalau wanita itu apa? Menjadi seorang pemimpin. Wong Umar bin Khattab saja apa? Ketika punya anak perempuan apa? Dikubur hidup. Wa idzal mau'udatu apa? Su'ilat bi ayyi dzanbin apa? Qutilat. Itu bicara tentang waqtul banat. Apa? Penguburan hidup-hidup anak perempuan. Jadi secara psikologis memang belum menerima. Tapi yang dilakukan Nabi itu mencerdaskan para sahabat. Di antaranya tokoh yang paling sentral siapa? Pak Teguh. Istrinya sendiri yaitu Aisyah. Ketika Nabi meninggal, para sahabat itu meminta fatwa atau istifta kepada siapa? Aisyah itu. Dan Aisyah ketika perang Jamal dengan Ali juga memimpin pasukan. Nah, sehingga karena ini masuk muamalah duniawiyah, tajdidnya dalam artian apa? Dinamisasi, bisa berkembang sesuai dengan tuntutan apa? Zaman. Tapi kalau akidah dan ibadah itu tidak bisa
berkembang. Ya contohnya nanti kenapa Muhammadiyah pakai hisab, tidak pakai ru'yah, padahal Nabi tidak pernah puasa pakai hisab. Pernah atau enggak? Nabi puasa Ramadan berapa Ramadan? 9 kali Ramadan. Tidak pernah Nabi sekalipun pakai hisab. Nabi juga tidak pernah menyuruh sahabat untuk pakai hisab, tapi Nabi menyuruh sahabat dengan apa? Dengan memakai ru'yah. Sumu apa? Li ru'yatihi wa aftiru apa? Li ru'yatihi fa in humma 'alaikum fa akmilu iddatas Sya'ban 30 apa? Yauman. Nabi menyuruh pakai ru'yah dengan mengamati bulan secara apa? Konvensional atau kasat mata. Tapi ternyata ditemukan ilahnya atau sebab atau kausalitas. Nabi menyatakan nahnu ummatun ummiyatun la naktubu wala nahsub gitu. Kami umat yang ummi, yang tidak bisa menulis dan tidak bisa apa menghitung. Sehingga kalau Nabi menganjurkan sahabat untuk pakai hisab atau perhitungan astronomis akan apa? Menjadikan kesusahan dalam mengamalkan apa? Agama. Sehingga Nabi menganjurkan untuk ru'yah. Tapi kalau konteks sekarang umat Islam sudah menguasai apa? Teknologi ilmu astronomi sudah berkembang sangat pesat di dunia Islam gitu. Dan umat Islam ini kan satu-satunya umat yang tidak punya kalender global. Padahal di konteks modern itu yang namanya scheduling penting atau enggak, Pak atau Bu? Penting, mau jenengan sekolah ada scheduling kan, kapan kita upgrading guru dan karyawan. Kalau hari atau tanggal itu tidak diketahui, kan kita bingung. Apalagi bagi umat Islam yang hidup di negara Barat. Karena kalau di Amerika itu cuti harus jelas. Idul Fitri itu tanggal berapa gitu? Oh ada 2 kemungkinan. Soalnya bulan Komariah kalau nggak 29, 30 kita harus ru'yatul hilal dulu. Padahal dalam konteks modern waktu itu sudah bisa dilihat apa? Jauh hari. Ini menunjukkan modernitas apa? Muhammadiyah. Oke ya. Itu contoh tajdid dalam Muhammadiyah. Tapi saya ingin bicara Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Saya perkenalkan dulu apa yang disebut manhaj tarjih. Di Muhammadiyah ada yang disebut dengan manhaj, ada yang disebut apa? Tarjih. Manhaj itu thariqatut tafkir atau metodologi dalam berfikir. Jadi manhaj itu apa? Metodologi dalam berfikir. Nah, tarjih itu secara literal atau secara etimologi maknanya taqwiyatu ja'lu syai'i rajihan, menjadikan sesuatu itu kuat. Sehingga dalam tarjih itu ada pendapat yang rajih, ada pendapat yang marjuh. Rajih itu apa? Pendapat yang kuat. Untuk diapain Bu? Diamalkan. Marjuh itu tidak kuat untuk ditinggalkan. Berarti kalau tarjih pasti ada 2 dalil yang kontradiksi atau 2 pendapat yang kontradiksi. Bisa ditangkap atau enggak? Bisa ya? Oke. Tapi dalam konteks Muhammadiyah atau lingkungan Muhammadiyah, tarjih itu mengalami perluasan makna. Tarjih itu tidak hanya memilih pendapat yang kuat, tapi ijtihad itu sendiri. Ijtihad itu apa? Upaya kita untuk menggali sebuah hukum, baik ada teksnya secara tekstual maupun tidak. Itu yang disebut apa? Ijtihad. Kalau istimbat, teks sudah ada, nas sudah ada, tapi kita berusaha untuk memahami. Bisa dipahami atau enggak? Kalau jenengan saya tanya, hukum mentaati lampu lalu lintas itu wajib atau sunnah atau mubah? Hah? Hukumnya apa? Tergantung kondisi. Hukumnya apa? Enggak, yang hukum mentaati lampu lalu lintas Bu. Hukumnya apa?
Wajib, sunnah, makruh, sunnah. Dalilnya apa, Bu? Paling jenengan wajib. Kalau wajib dalilnya apa? Undang-undang dalil, Bu. Dalil Quran atau dalil keduniaan itu? Nanti jenengan bantah lagi, Bu. Ini wajibnya konteks agama atau konteks apa? Kita berbangsa dan bernegara. Wajibnya konteks keselamatan. Nah, itu yang disebut apa? Ijtihad. Ijtihad itu dalilnya tidak harus ada. Sertifikasi dalam konteks modern semuanya disertifikasi, Bu. Sampai kita bikin sekolah saja ada jenjang strata apa? Sekolah kan. Ada SD, ada SMP, ada SMA, S1, S2, S3 dan seterusnya ya. Padahal di zaman Nabi tidak ada. Kita jual beli juga ada sertifikasi, sampai nikah juga disertifikasi kan ya. Itu hukumnya apa? Nah, itu yang disebut permasalahan ijtihad. Dia tidak harus ada nasnya secara tekstual itu. Kalau istimbat sudah ada nasnya. Misalnya bagaimana hukum membaca Al-Fatihah dalam sholat. Sudah ada dalilnya atau belum? Sudah ada, Pak, Bu? Sudah ada? Sudah ada, Bu? Membaca Al-Fatihah dalam sholat. Itu dalilnya sudah ada atau belum ada? Sudah ada, Pak? Sudah ada atau belum? Kok nggak dijawab, Pak? Mestinya ada. Nanti kalau saya tanya jenengan di mana, Bu, ya bingung lagi gitu. Ya mestinya ada, betul, Bu. Artinya nasnya sudah ada, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat. Ini yang sah atau yang utama bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dipahami ini sholat yang tidak sah, berarti apa? Nafyus sihah, menegasikan validitas sholat itu contoh istimbat. Tapi daripada saya kemana-mana, Bu, langsung saya fokus pada topik saja ya. Tapi inti penting saya sampaikan. Jadi kalau disebut tarjih di Muhammadiyah itu apa? Mengalami perkembangan makna. Tarjih itu maknanya ijtihad. Kalau ijtihad berarti baik ada dalilnya maupun belum ada dalilnya. Sebagaimana mentaati lalu lintas itu nanti dalam metodologi ijtihad disebut maslahah mursalah atau kebijakan publik atau public interest itu. Kepentingan apa? Umum itu. Teorinya semacam itu ya. Nah, tarjih itu kan tadi sudah kita pahami ya, ada dalil yang kontradiksi sehingga ada dalil yang kuat disebut rajih, dalil yang tidak kuat disebut apa? Marjuh. Dalil yang rajih diamalkan, dalil yang marjuh ditinggalkan. Tapi kalau Muhammadiyah tarjih itu maknanya ijtihad tapi sifatnya apa? Jama'i. Jadi ijtihad yang dikembangkan Muhammadiyah itu ijtihad apa? Jama'i. Jama'i itu apa? Kolektif. Jadi di Muhammadiyah tidak ada pendapat pribadi. Oh, misalnya ini pendapatnya siapa? Ustadz Muhammadiyah. Misalnya Ustadz Lukman. Bukan. Ini pendapat hasil apa? Ijtihad apa? Jama'i, berarti disandarkan pada organisasi atau majelis yang otoritatif yang membidangi, yaitu majelis apa? Tarjih. Dari ijtihad jama'i di Muhammadiyah melahirkan HPT. Ini yang disebut HPT ya, HPT lama atau jilid 1. Yang isinya pedoman, kemudian melahirkan fikih di HPT jilid 3. Sudah punya atau belum? 1 saja belum ya, apalagi yang 3 ya. Ada fikih macam-macam, Bu. Fikih kebencanaan, fikih air, fikih tata kelola,
Fikih difabel saja sudah dibahas di majelis tarjih. Fikih anti korupsi, artinya ini menunjukkan respon Muhammadiyah terhadap permasalahan kontemporer yang berkembang di negara kita. Nanti majelis tarjih di periode ini akan melahirkan fikih lansia. Itu pembaruan dalam Muhammadiyah, sudah masuk pada persoalan-persoalan yang semacam itu, Pak. Menunjukkan gerakan ijtihad itu luar biasa. Lah kalau kita coba lihat relasinya ya, manhaj tarjih itu sama dengan metodologi atau usul fikih, melahirkan HPT atau produk itu yang disebut fikih Muhammadiyah. Bisa dipahami Pak? Bisa ya? Dari sini melahirkan paham keagamaan Muhammadiyah. Nah ini referensi yang penting untuk kita miliki ya. Kalau pribadi berat, minimal sekolah mengusahakan Bu. Paling nggak di perpustakaan sekolah ada berapa ini kalau dihitung 10 referensi. Ini belum populer Bu, misalnya di perpustakaan Aum, perpustakaan masjid itu nggak ada referensi ke Muhammadiyah. Paling tidak ada 10 ini. 10 itu HPT itu himpunan putusan tarjih. Penting Bu ini. Soalnya saya tanya di wawancara seleksi guru ya. Ke Muhammadiyah HP itu apa? Nggak tahu dia. Padahal juga mohon maaf alumni sekolah tinggi Muhammadiyah. Lah kok nggak bisa tahu itu gimana gitu? HPT itu apa? Himpunan putusan tarjih. Sekarang sudah ada 2 jilid ya. Maksudnya jilid 1 dan jilid 3. Jilid 2-nya mana? Belum dipublish karena ada beberapa dokumen atau notulen rapat yang belum ditemukan, pernah hilang ya. Jadi ada HPT jilid 1. Jilid 1 ini loh Bu, yang warnanya tengah itu, yang hijau itu ya. Kemudian yang biru itu HPT jilid 3. Di samping HPT ada TJA. TJA apa? TJA apa? Tanya jawab agama. Kok wis pinter Bu? Mana? Oh iya. Sudah ada 8 jilid. Jilid 1 sampai 8. Jadi di Muhammadiyah referensi ketarjihan itu HPT, himpunan putusan tarjih. Terus apa? TJA, tanya jawab agama. Bedanya apa? Ini penting ya. Kalau HPT itu disebut putusan. Disebut apa? Putusan atau koror. Kalau TJA, tanya jawab agama, itu fatwa. Apa bedanya putusan dan fatwa? Kalau putusan itu melibatkan semua komponen ulama Muhammadiyah, biasanya dibahas di Munas. Munas itu apa? Musyawarah nasional. Melahirkan beberapa tuntunan dan pandangan keagamaan Muhammadiyah dihimpun di buku namanya HPT. Kalau TJA itu fatwa. Karena warga Muhammadiyah boleh melakukan istifta. Istifta itu meminta fatwa, diajukan kepada tim fatwa majelis tarjih, disidangkan, namanya sidang fatwa setiap hari Jumat. Dilakukan setiap hari Jumat setelah sholat Jumat DPP. Dan melahirkan fatwa tarjih yang dihimpun dalam TJA. Nah, sehingga HPT yang isinya putusan itu hukumnya wajib Bu. Wajib secara organisatoris loh, untuk ditaati dan diikuti. Jadi kalau orang Muhammadiyah wajib mengikuti HPT secara organisasi loh, bukan secara apa syar'i ya. Meskipun secara fakta
belum semua warga Muhammadiyah mengetahui poin-poin yang ada dalam HPT. Itu yang disebut apa? Putusan yang dihimpun di dalam HPT hukumnya wajib untuk ditaati atau mengikat secara organisatoris. Kalau TJA tanya jawab agama itu isinya fatwa tarjih. Konsekuensinya sebaiknya diikuti gitu. Jadi levelnya lebih tinggi lebih tinggi apa putusan, lebih tinggi HPT. Tapi meskipun sebaiknya untuk diikuti hanya rekomendasi, ya kalau kita di Muhammadiyah tidak menganut fatwa Muhammadiyah lalu mengikuti fatwa siapa? Masa mau mengambil fatwa orang lain atau kelompok lain kita masukkan ke Muhammadiyah, kan nanti menyebabkan apa? Terjadinya kontroversi. Jenengan punya background, mohon maaf ya, mungkin tidak dari pendidikan Muhammadiyah, belum tahu mengajarkan sesuatu berlawanan dengan apa? Paham keagamaan Muhammadiyah, sehingga nanti wali muridnya bisa komplain gitu. Nggak bisa wali komplain. Loh, anak saya sekolahkan di SD SMP kok apa amalannya kok nggak sama dengan Muhammadiyah gitu. Sehingga tadi kalau HPT apa mengikat, kalau TJA sebaiknya diikuti. Meskipun demikian ya kalau enggak kita pakai fatwa tarjih terus pakai fatwa siapa. Ada 4 dimensi ajaran Islam ya. Ini yang menjadi fokus kajian di Muhammadiyah. Ada akidah, ada ibadah, ada akhlak, ada muamalat duniawiyah. Jadi ajaran agama Islam itu dipetakan menjadi apa? 4 gitu. Akidah berkaitan dengan apa? Teologi, keyakinan, ibadah, ritual, akhlak, moral atau etika, muamalat duniawiyah, interaksi secara sosial. Oke ya. Ini bidang garap kajian ketarjian di Muhammadiyah atau yang disebut 4 dimensi ajaran Islam. Dalam ketarjian itu ada wawasan ketarjian. Yang pertama paham agama. Paham agama itu bisa ditemukan di kitab 5 masalah ya. Ketika Muhammadiyah menjawab ma huwa din, apa itu agama. Intinya Pak atau Bu, yang disebut agama itu ma anzalahullahu fil Quran wa ma ja'at bi as-sunnatu as-shahihah. Agama itu sumbernya Al-Quran dan sunnah shahihah atau makbulah. Isinya 3, al-awamir, an-nawahi, wa irsyadat. Ada perintah-perintah, larangan-larangan dan petunjuk. Tujuan agama atau the purpose of religion apa? Lisolahil ibad dunyahum wa ukhrahum, untuk membawa kemaslahatan hamba baik dalam konteks hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Intinya yang paling penting Muhammadiyah memahami kalau paham keagamaannya itu sumbernya Al-Quran dan sunnah. Sehingga kalau konteks ibadah dan akidah ya harus Quran dan sunnah. Misalnya tahlilan itu masuk konteks apa? Dari 4 tadi. Tahlilan malam Jumat atau pasca kematian atau selamatan geblakan. Masuk apa, Bu? Kenapa akidah, Bu? Keyakinan hubungannya dengan apa? Dengan selamat atau enggak tergantung ditahlili ya. Nggak ada jawaban lain. Masuk apa? Muamalat. Kenapa muamalat, Bu? Sosial dengan tetangga ya. Kalau kita nggak ikut apa tahlilan gaya sekali ya gitu. Nggak menghormati, nggak toleransi terhadap apa budaya tradisi di masyarakat. Berarti ada yang bilang akidah, ada yang bilang apa, muamalat duniawiyah. Ada jawaban lagi? Ibadah. Kenapa ibadah? Isinya tahlil la ilaha illallah itu.
Kemudian ada yang jawab akhlak, tinggal satu. Ada atau enggak? Akhlak itu etika dengan orang yang sudah meninggal. Etika anak terhadap bapak yang meninggal ya di tahlil. Nah, berarti itu dimensi ajaran agama Islam, betul? Nah, kalau Muhammadiyah gini Pak, tahu cara pandangnya. Tahlilan itu agama atau keduniaan, atau maksudnya apa? Kalau agama ya Quran dan Sunnah, kalau keduniaan tidak ada apa? Dalil atau perintah sebagaimana hadis Nabi apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau di bawah ini persoalan agama, ada enggak dalil dari Quran dan Sunnah Nabi melakukan tahlilan tiap malam Jumat atau pasca kematian, ada atau enggak? Nah, ketika tidak ada, berarti masuk apa? Keduniaan. Kalau dibawa ke keduniaan itu ada unsur ibadahnya atau tidak? Ternyata juga nggak bisa Pak atau Bu. Karena kalau keduniaan itu mohon maaf. Kalau keduniaan itu kan kalau keduniaan itu kan apa? Tidak ada keyakinan-keyakinan tertentu. Hanya sekedar apa? Tradisi saja. Ternyata tidak dihubungkan dengan apa? Akidah juga tadi. Takut kalau orang tuanya nggak ditahlili nanti akan tidak selamat. Sehingga dalam pandangan Muhammadiyah, Bu, kalau dibawa ke agama jelas nggak bisa. Kenapa? Karena nggak ada dalil dari Quran dan Sunnah. Kalau dibawa ibadah mafdhuh tidak bisa karena tidak ada kefiahnya dari Nabi. Yang ada ibadah ghairu mafdhuh. Tapi masalahnya ini ada perintahnya atau tidak. Cara memetakan semacam itu ya, bisa dipahami atau enggak? Atau nanti kita lihat ya contoh aplikasinya. Nanti jenengan sudah salah berijtihad ya. Ya, kemudian tajdid itu wawasan yang kedua. Tajdid itu apa tadi? Pembaruan. Maknanya apa? Purifikasi dan dinamisasi. Purifikasi konteks apa? Ibadah dan akidah. Dinamisasi konteks apa? Muamalat duniawiyah. Muhammadiyah bisa berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Misalnya mengurus sekolah Muhammadiyah sangat pesat. Kemarin apa? Ada diresmikan sekolah di Australia. Kemudian Malaysia juga universitas apa? Muhammadiyah. Ini kan konteks apa? Muamalat duniawiyah. Tajdid ekonomi, tajdid apa? Dalam dunia pendidikan. Itu berarti tajdid dalam artian dinamisasi, boleh berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. ICP English and Arabic ya. Kenapa kok English? Itu padahal bahasa orang kafir ya. Ini karena konteks apa? Keduniaan berarti dinamisasi gitu. Oke. Kemudian toleransi, artinya tasamuh ya, tidak mengklaim sebuah kebenaran. Ketika Muhammadiyah berpandangan kunut subuh itu tidak ghairul masyru', bukan berarti Muhammadiyah menganggap orang yang kunut subuh masuk neraka atau bid'ah. Tapi harus dipahami Bu, kalau jenengan konteksnya di Muhammadiyah, di Muhammadiyah, masjid, sekolah, macam-macam, yang mengikuti paham keagamaan Muhammadiyah, bukan berarti kalau toleransi, kalau begitu di masjid Muhammadiyah kunut subuh nggak apa-apa, kan toleran, bukan semacam itu ya. Di sekolah Muhammadiyah diajarkan kunut subuh, bukan semacam itu ya. Maksudnya apa? Menyikapi pandangan kelompok atau mazhab yang berbeda dengan Muhammadiyah tidak dibid'ahkan atau disesatkan. Yang berikutnya infitah atau the openness, keterbukaan. Maksudnya pandangan keagamaan Muhammadiyah baik berupa putusan atau fatwa
bisa direvisi atau dikoreksi kembali. Contohnya Pak atau Bu, ini penting ya. Dulu gambar bayi Ahmad Dahlan itu haram untuk dipasang. Kenapa Bu? Kenapa Bu? Kenapa? Hukum gambar bagaimana dalam pandangan Muhammad? Malaikat rahmat tidak masuk. Gambarnya bayi Ahmad Dahlan itu pernah diharamkan 1929. Karena apa? Ada kekhawatiran 1929 itu kan orang kan masih kental dengan ajaran apa? Animisme, dinamisme atau sinkretisme. Sinkretisme apa? Memadukan dua kebenaran, kebenaran filosofi Jawa dan agama gitu. Dua-duanya benar, melahirkan Islam kejawen gitu. Jawa betul, Islam juga betul, tapi ini yang menyatu gitu. Sehingga sholat dimaknai tidak aqwal wa af'al, tidak gerakan dan ucapan, tapi cukup di dalam hati. Itu Islam kejawen. Ini sholat kan doa. Kalau kita doa dalam hati ya sudah gitu. Oke ya. Karena ada kekhawatiran ditempuh metodologi ijtihad yang disebut saddu dzari'ah. Saddu dzari'ah itu memblokade jalan yang mengarah pada perbuatan yang negatif atau blocking the way to the evil gitu. Memblokade jalan yang mengarah apa? Kerusakan gitu. Sehingga diharamkan. Tapi di Munas Tarji di Sidoarjo 1968 fatwa itu dicabut. Kenapa? Karena dalam konteks sekarang Bu, Bapak, kita perlu untuk memberikan edukasi kepada warga Muhammadiyah dalam konteks pendidikan yang mengenalkan anak didik siapa founding fathers dari organisasi kita. Kan ada kemaslahatan sehingga fatwa itu dicabut. Bisa dipahami ya, itu contoh keterbukaan. Qunut subuh di Muhammadiyah ini biar kita pahamnya dalam. Itu baru dicabut itu tahun 1972. Artinya Bayi Ahmad Dahlan qunut atau enggak? Qunut gitu. Bayi Ahmad Dahlan sholatnya juga 20 rakaat dalam sholat tarawih. Tapi kan agama itu, pemahaman agama itu kan berkembang gitu. Berkembang itu maksudnya ijtihad itu sesuai dengan kajian. Wong Imam Syafi'i saja itu punya qaul qadim, punya qaul jadid, pendapat lama dan pendapat baru. Itu padahal kelasnya Imam Syafi'i, apalagi kelas kita gitu. Seolah-olah kalau belajar agama tidak mau berubah. Pokoknya yang saya pahami dari kecil ya ini gitu. Tahlilan dulu sunnah atau wajib, itu berarti saya lakukan, nggak mau berubah. Itu contoh keterbukaan ya. Kemudian yang paling penting tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Berarti Muhammadiyah itu ini didengarin Pak atau Bu ya. Tidak anti mazhab tapi juga tidak bermazhab. Tidak bermazhab maksudnya apa? Karena kita kewajiban mengikuti dalil, bukan mengikuti pendapat ulama. Tapi tidak anti madhab. Artinya Muhammadiyah tidak menyepelekan madhab Syafi'i nggak penting, itu salah. Misalnya kitab Sulam Safinah, tahu nggak Sulam Safinah? Tahu. Takrib Fathul Qorib Mujib. Yang alumni pesantren apa? Yang pesantren tradisional. Pesantren modern apa kitab fikihnya yang diajarkan? Ada yang dari Gontor? Enggak ada. Nah, di Gontor Pak Mahmud Yunus ya, Al-Fiqhu Al-Wadhih itu mengikuti mazhab Syafi'i. Kalau kelas 6 Mu'allimin Bidayatul Mustahid itu apa? Fikih komparasi antar 4 mazhab, meskipun Ibnu Rushd itu mazhabnya apa? Maliki. Artinya Muhammadiyah tidak
anti terhadap kitab-kitab ini gitu. Bidayatul Mujtahid nggak apa-apa, tapi tidak ada keharusan kita mengikuti secara tekstual, harus ikuti mazhab ini, kitab ini tidak, tapi yang diikuti apa? Dalil. Sehingga ijtihad Muhammadiyah terkadang sama dengan mazhab Syafi'i, terkadang beda. Sama dengan mazhab Syafi'i, kadang-kadang sama dengan mazhab yang lain itu. Itu yang disebut apa? Wawasan tidak berafiliasi kepada mazhab. Ini yang paling penting, Pak atau Bu. Kita awali ya, ini sekedar gambaran umum apa isi HPT. Ada kitab Thaharah. HPT itu diawali kitabul iman, kitab Thaharah, kitab shalah, kitab zakah, kitab shaum, kitabul hajj, kitabul janaiz dan seterusnya ya. Nanti di HPT jilid 3 permasalahan lebih kontekstual ya. Fikih difabel, fikih air, fikih kebencanaan, fikih tata kelola, fikih lansia dan seterusnya. Tapi kita awali dari HPT jilid 1 yaitu kitab Thaharah. Putusan Muktamar Khususi Tarjih ke-24 Banjarmasin 1935. Sudah tua, Pak. 1935. Majelis Tarjih itu berdiri atas rekomendasi Kiai Haji Mas Mansur. Mas Mansur siapa? Ulama dari Jawa Timur, berasal dari Doro Sermo. Pernah kan ke Doro Sermo? Pernah atau belum di Surabaya? Belum, kasihan deh. Kiai Haji Mas Mansur itu seorang tokoh yang luar biasa. Dulu temannya Kiai Haji Wahab Khas Buah, salah satu dari pendiri NO. Beliau mengusulkan kalau di Muhammadiyah itu ada majelis tasyrik, majelis yang tugasnya melakukan kajian syariat, sehingga lahir majelis tarjih. 1928 itu dibentuk struktural. Yang menginisiasi yaitu Kiai Haji Mas Mansur terpilih menjadi ketua majelis tarjih pertama. 1929 itu lahir dua produk majelis tarjih, yaitu Kitabul Iman yang bicara tentang rumusan teologi keimanan Muhammadiyah sebagaimana dalam rukun iman yang 6. Kemudian Kitabus Shalah berbicara tentang tata cara sholat. 1935 lahir Kitabut Thaharah, berarti sholat dulu baru Thaharah. Sholat 1929, Thaharahnya apa? 1935. Meskipun seharusnya kalau urutannya ya Thaharah dulu, tapi kalau di HPT kita sudah diurutkan ya, karena ini sudah kumpulan dari beberapa putusan. Permasalahan yang sering menjadi perbincangan dan juga berkaitan nanti bagaimana jenengan mengajarkan ke muridnya. Kalau wudhu mengusap kepala itu batasannya gimana, Pak atau Bu? Gini Bu ya, dari depan ke belakang terus kemana lagi? Ke samping. Kembalikan ke asal mula. Ada yang cedil-cedil gini gak ngajarkannya? Cedil-cedil itu apa? Apa pek ya, bahasanya itu dengan pek itu. Itu ya tahu. Berarti semuanya kalau mengajarkan dari depan ke belakang dikembalikan ke asal mula. Kemudian kalau doa setelah wudhu gimana Bu? Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Gitu saja. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin, terus waj'alni min ibadikas sholihin, gitu ya. Ada lagi? Ya nanti kita lihat. Menyentuh kulit wanita membatalkan wudhu atau enggak? Tidak. Berarti dicekel boleh Bu ya? Kan bukan mahram Bu. Kok cekel saja? Batalkan wudhu atau enggak?
Menyentuh kulit wanita membatal wudu atau tidak? Kalau mazhab Syafi'i apa? Batal. Meskipun istri. Istri mahram atau enggak? Mahram atau enggak? Mahram atau enggak, Pak atau Bu? Jawab Bu, tenanan. Mahram atau enggak? Tidak Bu. Wong di TV itu, engkau tidak halal bagiku sampai engkau menjadi muhrimku. Kalau pacaran itu loh. Engkau tidak apa? Halal bagiku sampai engkau menjadi muhrimku gitu. Ini bahasa yang populer gitu, bahasa nasional ya. Tapi ada kesalahan. Yang pertama menyebut calon istri nanti kalau sudah dinikah jadi muhrim. Padahal apa? Istri itu mahram atau enggak? Tidak, istri itu ajnabiyah, orang asing. Kalau orang asing tapi kok halal karena sudah dinikah gitu. Sehingga tidak ada status mahram. Yang kedua disebut muhrim. Muhrim itu apa? Orang yang berihram. Tapi kalau mahram itu man haruma nikahuha, wanita yang halal wanita yang haram dinikahi. Tapi kalau muhrimun orang yang berihram. Kalau labaika hajjan, labaika umratan, labaika hajjan atau umratan itu sudah status muhrim. Harus apa? Menjauhi larangan-larangan ihram. Nanti kita bahas ya. Tadi kalau jenengan tadi apa? Tidak batal. Mengusap tangan. Ini dalam konteks tayamum ya. Sampai pergelangan atau siku dalam tayamum. Jawabannya apa tadi? Pergelangan. Kita coba lihat ya. Yang pertama, meskipun dalam mazhab Syafi'i, meskipun apa dalam mazhab Syafi'i, rukun wudu itu yang penting mengusap kepala, meskipun tidak secara keseluruhan, meskipun sya'ratan wahidatan, satu rambut saja itu sudah sah. Kalau jenengan wudu muka tangan pakai ini sah atau enggak? Sah dalam mazhab Syafi'i. Tapi hanya melakukan rukun. Yang lupa itu ada sunnah wudu dalam mazhab Syafi'i, disunahkan istiab. Istiab itu apa? Menyempurnakan. Berarti pakai kayak jenengan lakukan tadi. Dari depan ke belakang, tarik ke tempat mula. Tapi itu hukumnya sunnah. Tapi yang di masyarakat, saya nggak tahu kok yang berkembang itu hanya mengambil yang wajib atau yang rukun. Makanya kan cuma piak gitu. Itu sah, tapi tidak melakukan sunnah dalam perspektif mazhab Syafi'i. Kalau ditarjih, Pak atau Bu, kalau kita mengajarkan ke murid dalam konteks ini perlu untuk dicek murid-muridnya, apalagi biasanya kan MI SD itu masih proses apa pembelajaran, pembiasaan. Soalnya banyak sekolah-sekolah Muhammadiyah yang masih kayak jenengan tadi mazhabnya piak-piak tadi gitu. Nanti biasanya dikomplain, ini siapa gurunya? Sekolahnya di mana kok semacam ini kan? Sehingga penting untuk kita memberikan perhatian tentang mengusap apa? Kepala dalam konteks wudu. Dasarnya apa? Dalam tarjih hadis Abdullah ibn Zaid. Anna Rasulullah SAW masaha ra'sahu. Rasulullah itu mengusap kepala. Bedanya mengusap dengan membasuh apa? Kalau wudu itu rukunnya berapa? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati apa? Faghsilu wujuhakum. Berarti kalau wajah dibasuh, wa aydiyakum, tangan dibasuh. Kemudian apa? Wamsahu bi ru'usikum. Kalau kepala apa? Diusap. Wa arjulakum ilal ka'bain, dibasuh. Bedanya membasuh sama mengusap apa? Kalau membasuh airnya dibuat, Bu. Kalau mengusap atau membasuh? Mengusap airnya dibuang. Kalau membasuh?
dibancur. Lah kalau saya wudu pakai aqua kecil ini bisa atau enggak, Bu? Tapi kan membasuh itu. Gimana cara membancurnya, Bu? Cukup atau enggak? Intinya ya kalau membasuh itu mengalirkan air, meskipun airnya tidak mengalir dengan deras. Pakai semprotan itu ya kalau spray kemudian bisa mengalir ya nggak apa-apa gitu. Nah. Masa pakai spray juga, Bu? Itu nggak isinya airnya air apa? Kalau parfum nggak boleh loh, karena tidak air mutlak. Ya, nggak apa-apa. Kan nanti tetap harus diusapkan atau ditadlik gitu. Tapi kalau disemprotkan saja itu potensi belum ada area yang kena air ya. Gitu. Oke ya. Ya Bu, maksudnya saya paham maksud. Itu bedanya ya. Berarti kalau membasuh airnya mengalir atau al-ghuslu, meskipun Nabi itu karena ya tawadhu bil mud, Nabi itu wudunya satu mud itu ya kira-kira 1 gelas setengahnya ini ya. Ini bisa kan, yang penting apa? Mengalir meskipun tidak deras itu. Bukan kayak orang Jawa ya, apa 1 bak saja habis untuk wudu gitu. Gitu ya. Itu kalau itu namanya israf. Israf itu apa? Lebihan meskipun konteksnya kebaikan. Itu namanya apa? Israf. Kulu washrabu wala apa? Tusrifu. Makan minum boleh, tapi kalau jenengan biasanya satu piring habis 5 piring lah, itu israf nanti. Oke. Kalau mengusap berarti apa? Hanya membasahi meskipun airnya tidak mengalir. Yang dilakukan Nabi apa? Masaha ra'sahu biyadaihi, mengusap kepalanya dengan 2 tangannya. Fa aqbala bihima wa adbara. Tapi ulama memahami ke belakang dulu baru ke depan, meskipun redaksi hadisnya fa aqbala. Bada'a bi muqaddami ra'sihi, mengawali dengan permukaan apa? Kepalanya. Tsumma dhahaba bihima ila qafah, kemudian ditarik sampai ke tengkuk. Tsumma raddahuma ilal makan alladzi bada'a minhu, kemudian dikembalikan ke asal mula. Ini pandangan majelis tarjih tentang tata cara mengusap apa? Kepala. Jadi menyeluruh ya. Sama dengan mazhab Hambali. Kalau mazhab Hambali itu wajib keseluruhan, tapi majelis tarjih tidak berpandangan ini wajib atau ini sunnah, karena tidak dijelaskan. Yang penting tata caranya semacam itu. Meskipun juga tidak mengatakan kalau orang mengikuti mazhab Syafi'i gini terus batal, tapi yang ada sunnahnya yang dilakukan oleh Nabi membasuh secara keseluruhan. Meskipun Al-Quran hanya bilang apa? Wamsahu biru'u sikum. Baknya ini bak apa? Litab'id sebagian atau lil ilsaq atau yang lainnya ya. Itu perdebatan dalam fikih. Kalau mazhab Abu Hanifah ya, mengusap kepala, kalau kita mengusap kepala pakai 1 telapak tangan segini, berarti dipahami ini seperberapanya, disimbolkan 1/4-nya. Jadi mengusap kepala harus 1/4, karena telapak tangannya jenengan Bu atau Pak nggak mungkin memegang kepala kena semuanya kan. Kalau segini berarti 1/4. Kalau mazhab Syafi'i dipahami sebagian. Kalau saya mengatakan, ini contoh nggak baik ya, tadi saya kelahi musuh saya jotosi kepalanya, apakah kepala rata Bu? Kan enggak toh. Paling yang saya pukul kepalanya kena berapa persen ini, tapi saya ngomong ke kepala. Berarti kalau mengusap kepala tidak harus
semuanya bisa dipahami nggak? Itu logika fikih gitu. Tapi kita akan pakai hadis praktek Nabi secara keseluruhan. Kemudian doa setelah berwudu. Kalau ditarjih pakai hadis Umar bin Khattab. Kalau Rasulullah itu wudu, setelah beliau selesai wudu mengucapkan Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini saja yang di HPT ya. Meskipun tadi kalau di kitab fikih ada tambahan Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Yang terakhir ini malah nggak ada hadisnya itu. Tapi yang Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin, ada sebagian ulama yang mensahihkan, di antaranya Syekh Nasruddin Albani, ada yang tidak. Tapi kalau ditarjih cukup asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu yang ada di HPT kita. Di masyarakat berkembang doa yang dibaca di setiap anggota wudu. Membasuh kepala, Allahumma bayyid wajhi, ini penting Bu. Ya Allah, Allahumma, ya Allah bayyid, putihkanlah wajahku binurika, dengan cahayamu. Ini nggak perlu pakai make up ya. Dengan air wudu bisa menjadi make up. Ini maknanya positif Bu, tapi masalahnya tidak ada dalilnya. Basuh ke muka, Allahumma bayyid wajhi binurika. Basuh tangan, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira, dan seterusnya ya. Ada nggak yang mengajarkan macam? Nggak ada kan? Nggak. Paling ya ada tambahan tadi Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Itu saja. Kemudian berikutnya menyentuh wanita. Menyentuh wanita itu apakah membatalkan wudu atau tidak? Al-Quran bilang aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa itu ada varian reading, perbedaan pembacaan. Ada yang lamastum panjang, ada yang lamastum. Dua-duanya itu qiraah mutawatirah. Qiraah yang transmisinya mutawatir, dan boleh baca panjang atau pendek, sehingga melahirkan dua pandangan yang berbeda. Bagi mazhab Syafi'i Pak atau Bu, memahami itu bacanya au lamastum an-nisa, dibaca pendek. Lamasa itu memegang, sehingga kalau istri memegang suami, wudunya ya batal. Kenapa? Karena istri itu ajnabiyah, bukan mahram. Kalau dalam mazhab Syafi'i, menyentuh wanita itu batal jika bukan mahram. Berarti kalau mahramnya enggak batal. Misalnya Bu jenengan sama kakaknya, mahram atau enggak? Kakaknya laki-laki, mahram. Kakaknya nyentuh jenengan, batal atau enggak wudunya? Tidak, karena mahram. Yang kedua, tidak ada penghalang atau hail. Kalau misalnya hanya bajunya ya tidak batal. Harus kulit sama kulit. Kemudian harus lawan jenis. Kalau makan jeruk enggak apa-apa ya. Makan jeruk itu maksudnya sama-sama laki-laki atau perempuan, jeruk makan jeruk ya enggak apa-apa gitu. Misalnya jenengan sama perempuan bersentuhan ya enggak apa. Tapi dalam tarjih dipahami menyentuh itu secara makna literal, atau lamastum itu secara makna literal yaitu menyentuh, bukan jima. Tapi kalau sama majelis tarjih dipahami itu hubungan suami istri. Saya jarain beristihad ya. Hukum pembicaraan itu asalnya literal atau metaforis.
yang apa? Yang alumni sastra ada nggak yang bahasa? Pembicaraan itu makna asalnya literal atau metafor? Hah? Majas. Hukum asalnya apa? Literal. Berarti kalau menyentuh ya kulit dengan kulit. Kalau dibawa ke makna metaforis harus punya apa? Dalil pendukung. Dalil pendukungnya apa? Kenapa kok Muhammadiyah memahami bukan secara makna literal tapi kepada makna majazi? Karena didukung hadis Aisyah. Di dalam hadis Aisyah, Bu, Aisyah itu suatu hari kehilangan Nabi di ranjangnya. Karena dulu belum ada lampu ya, digerayangi kok nggak ada. Akhirnya apa? Dicari gitu. Kata Aisyah, faqadtu Rasulullah lailatan minal firas. Suatu hari saya kehilangan Rasulullah dari tempat tidur. Faltamastuhu, maka saya pegang Rasulullah. Fa wada'tu yadi ala batni qadamai, maka saya meletakkan tanganku di atas apa? Di atas telapak kedua kaki bagian dalam. Rasulullah dalam keadaan apa? Wa huwa fil masjid. Ketika itu Rasulullah sedang sujud. Fil masjid itu posisi di tempat sujud, bukan di masjid. Berarti dengan memahami, oh berarti Rasulullah sama Aisyah tidurnya di masjid, bukan. Wa huwa fil masjid. Masjid itu tempat sujud. Maksudnya Rasulullah berada di tempat sujudnya di dalam sholat, bukan masjid bangunan fisik ya. Nanti apa tidur di masjid itu bersahabat. Ini menunjukkan apa? Aisyah menyentuh Rasulullah dalam kondisi apa? Sholat, menunjukkan kalau menyentuh biasa tidak batal, sehingga dibawa ke makna apa? Majazi, yaitu apa? Hubungan suami istri. Bisa dipahami ya? Oke, bisa ya. Semakin pandai Bu ya. Berikutnya hadis tayamum. Tayamum tadi sampai pergelangan atau siku. Kalau ditarjih itu pakai hadis Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir itu menceritakan bagaimana dia melakukan tayamumnya. Ajnabtu, saya junub, falam usibil ma, maka saya tidak mendapatkan air. Fatama'aktu fis sa'id, maka saya guling-guling di debu. Ini pakai logika analogi ya. Kalau ada orang junub, dia mau mandi nggak dapat air, adanya debu, yang dilakukan apa? Guling-guling. Kayak kita mandi dengan air. Secara logika rasional nggak? Rasional gitu. Karena tayamum itu kan untuk hadas kecil, untuk hadas besar. Masalahnya ini junub. Kalau junub itu hadas kecil atau besar? Besar. Sehingga dia guling-guling mandi dengan debu. Wassalah itu, terus saya sholat. Fadzakartu dzalika linnabi. Lalu dia menceritakan kepada Nabi, faqol, kemudian Nabi bersabda, inna maka yakfika hakada, cukup bagimu melakukan ini. Yang dilakukan Nabi apa? Wa dzaraban nabiyyu bikafaihil ardo. Rasulullah itu memukulkan dengan dua telapak tangannya yang dalam ke tanah atau ke debu. Fanafakha fihima, kemudian ditiup. Tapi kalau kita tayamumnya pakai dinding atau pakai media selain tanah, itu kan nggak ada debunya Bu ini. Ditiup atau enggak? Hah? Tetap ditiup ya. Meskipun kita nggak melihat debu. Tsumma masaha bihima wajahu. Terus apa? Mengusap wajahnya, wa kaffaihi, dan kedua telapak tangannya. Kafaihi tidak sampai siku tapi pergelangan, sehingga tayamum di Muhammadiyah Bu pakai hadis Ammar bin Yasir. Kalau kita praktekkan ya, coba diikuti. Tangan
ditempelkan ke bawah, terus tiup, terus usapkan ke muka, rata ya, terus apa? Tangan kanan dulu gini saja, punggungnya saja sampai pergelangan sekali, kemudian yang kiri. Jadi bukan gini-gini ya, karena dalamnya sudah kena debu, berarti mengusap tangannya cukup gini saja, sampai pergelangan ya. Gimana Bu? Nanti ada videonya kalau jenengan mau lihat. Itu ya, pakai hadis Ammar ibn Yasir. Bagaimana kalau tayamum mengikuti mazhab Syafi'i, pakai sampai pergelangan? Dulu ini di Kifayatul Akhir ya, saya bacakan langsung intinya. Dulu dalam mazhab Syafi'i itu tayamumnya itu sampai pergelangan, itu qaul qadimnya mazhab Syafi'i. Tapi ketika Imam Syafi'i di Mesir dirubah sampai siku. Tapi secara hadis yang sampai siku itu pakai hadis Ibnu Umar, hadisnya mauquf, tidak sampai pada Rasulullah. Yang sahih itu hadis Ammar ibn Yasir yang sampai hanya pergelangan. Sehingga pengarang kitab Kifayatul Ahyar ini mazhab Syafi'i merojihkan yang kuat itu sebenarnya mengikuti mazhab yang qadim, bukan mazhab jadid. Imam Syafi'i sendiri bilang apa? Idza shahal haditsu fa huwa apa? Madhabi. Kalau hadis itu sahih maka itu madhabu. Itu tentang masalah apa? Toharoh. Jadi yang kita catat sebagai permasalahan penting ada berapa masalah Pak Tebu tadi? 4 ya Pak. Oke, dari sini ada yang ditanyakan tentang toharoh. Sebelum nanti kita sesi kedua sholat, habis itu selesai. Yang toharoh. Ini gambaran umum ya, nanti kalau ingin detailnya bagaimana wudhu itu ada materi khusus. Saya ambil cuma yang terjadi apa? Perdebatan di kalangan masyarakat. Oke, ada pertanyaan atau enggak? Kalau enggak kita lanjutkan. Enggak ada ya? Tentang toharoh. Toharoh itu berarti apa? Bersuci, wudu, tayamum dan mandi. Tapi karena mandi ini tidak banyak perdebatan, enggak kita munculkan. Kalau tayamum itu menghilangkan hadas. Tayamum kecil dan besar. Kalau mandi hadas besar. Kalau wudu hadas kecil. Oke ya? Monggo nggih. Enggak, ini saya cuma tampilkan bagaimana pandangan di luar Muhammadiyah. Ini saya kutip di kitab Al-Muharrar yang ditulis oleh Al-Imam Ar-Rafi'i. Di mazhab Syafi'i itu ada syekhon, 2 syekh ya. Kalau dalam disiplin hadis ada Al-Bukhari dan Muslim. Kalau mazhab Syafi'i syekhon itu Al-Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Imam Rafi'i itu menulis kitab Al-Muharrar. Tapi kitab Muharrar ini ada beberapa hadisnya yang tidak sahih. Imam Nawawi meringkas Muharrar dan hanya menyebutkan hadis yang bisa didapati di kitab-kitab fikih. Karena di kitab Muharrar ini hadisnya kadang enggak ditemukan di kitab fikih. Karena Imam Nawawi ahli dalam disiplin ilmu hadis. Meskipun di Muharrar ada doa A'dha'ul wudu, setiap anggota wudu ada doanya. Tadi misalnya membaca ketika mengusap kepala, Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ketika membasuh tangan-tangan,
tangan-tangan, membasuh tangan kanan. Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ketika tangan kiri ada doanya sampai kaki gitu. Tapi sama Imam Nawawi dibilang di ringkasan kitab Muharrar namanya Minhajut Thalibin. Ini kitab otoritatif dalam mazhab Syafi'i. Wa hadzaftu, dan saya membuang doa al-a'dha, doa anggota-anggota wudu, maksudnya tangan, muka, tangan, kepala, kaki. Illa aslalahu, karena tidak ada dasarnya atau sumbernya dari kitab hadis, sehingga tidak diamalkan menurut Imam Nawawi. Meskipun yang berkembang di masyarakat itu diajarkan doa tiap anggota wudu, dan itu disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya apa? Ihya Ulumuddin itu. Oke ya. Tapi kalau kita di Muhammadiyah tarjih hanya bilang tadi, hanya syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau ditambahi Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin, ini hadisnya ada yang mensahihkan, ada yang tidak. Waj'alni min ibadika sholihin, ini yang enggak ada. Oke ya. Ada yang lain? Enggak ya, kita lanjutkan Bu ya. Bu Yanti. Kita ke sholat. Sholat ini lebih penting ya. Kita lihat Kitabus Shalah, putusan Solo. Solo itu mana Pak Sobu? Surakarta itu. Surakarta. Tahun 1929. Ini berarti apa? Produk tarjih pertama 1929. Di sana ada Kitabus Shalah, kitab yang berbicara tentang sholat. Dari kaifiah sholat yang dirumuskan di Muktamar Solo 1929, saya memberikan beberapa catatan yang berkaitan dengan perbedaan antara tarjih dengan mazhab Syafi'i gitu. Dan ternyata kalau kita cek di Kitabus Shalah itu tarjih sudah tidak mengikuti rumusan mazhab Syafi'i 1929. Meskipun buku-buku Muhammadiyah dulu itu masih sama dengan mazhab Syafi'i. Kemarin yang heboh apa? Kitab Fikih jilid 3. Pernah ngikuti enggak? Yang bahasa Pegon Jawa itu dipopulerkan oleh orang di luar Muhammadiyah itu. Untuk apa? Untuk memunculkan kesimpulan Muhammadiyah sudah melenceng dari ajaran Bahya Ahmad Dahlan. Ya, kalau yang itu masih sama dengan mazhab Syafi'i ya. Oke, ada beberapa poin yang saya catat ya Pak atau Bu. Yang pertama, niat sholat tanpa dilafatkan, tanpa bilang usoli. Jangan kalau ngajarkan ke murid usoli juga. Coba kita mau sholat duhur, niatnya apa? Nanti usoli fardhu duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Kalau sholat asar, usolli fardhul asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Sholat maghrib, usolli fardhul maghribi salasa raka'atin. Kalau isya, usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin. Kalau subuh, usolli fardhu subhi raka'atain. Kok lancar ya? Jenengan kok lancar itu? Diamalkan. Saya juga lancar Bu.
Kalau di Muhammadiyah usolli apa? Tidak ditalafutkan atau dilafatkan. Kemudian kalau baca sholawat dalam sholat, Allahumma sholli ala Muhammad, enggak Sayyidina. Padahal Sayyidina itu maknanya apa? Tuan, paduka atau apa? Baik atau enggak? Kok enggak jenengan tambahi Sayyidina? Nah itu enggak ada tuntunannya. Kemudian doa setelah tasyahud awal ada enggak? Doanya apa Bu? Gimana? Allahumma gfirli, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik. Terus apa? Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kok hafal Bu? Dari mana Bu? Enggak, dari mana kok tahu gitu? Sekolah di MTS diajarkan gitu. Yang lainnya ada? Ada di MTS ini ya? Oh, Banjaranyar. Enggak, selain MTS Banjaranyar diajarkan? Enggak ada ya. Berarti tasyahud awal sampai apa? Bacaannya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, bangkit toh sampai innaka hamidum majid. Innaka hamidum majid baru bangkit ya. Baru takbir intikal. Terus salam dalam sholat lengkap atau enggak? Lengkap itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kiri, atau cuma assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lengkap ke kiri, assalamualaikum warahmatullah. Enggak, kalau yang jenengan lakukan yang mana? Lengkap. Nanti kita lihat ya. Kalau perempuan dan laki-laki atau wanita dan laki-laki itu ada perbedaan atau enggak dalam sholat? Kalau jenengan rukuk sama Bu sama laki-laki, sujud sama. Biasanya perempuan selagi protektif Bu, demek gitu ya. Gitu ya. Nah, ini beberapa persoalan yang penting untuk kita kaji. Oke, kita awali dari apakah niat itu dilafatkan. Kita lihat referensi dalam mazhab Syafi'i yaitu Al-Muhadzab fi Fiqhil Imam Asy-Syafi'i li Abi Ishaq Asy-Syairazi. Ini kitab yang otoritatif dalam mazhab Syafi'i, kemudian disyarah, dikomentari oleh Al-Imam Nawawi. Azan kita berhenti sejenak.
Bu, Bu Yanti, dilanjutkan habis nanti ya. Habis sisa ya. Kita lanjutkan habis sholat aja ya, biar lebih nyantai dan juga jenengan bisa istirahat. Kita tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.